Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Bapak Ibu, para pembimbing program PIT, guru klinik, serta guru piket, dan semuanya yang terlibat di dalam program untuk mensukseskan UTBK tahun 2022. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan teknis pelaksanaan program PIT tahun 2022. Yang pertama, bahwa program PIT ini sasarannya tidak lain adalah seluruh santri kelas 12 yang berjumlah 125 santri. Insya Allah pada tahun ini akan dibagi menjadi 6 kelas, di mana yang 5 kelas itu adalah kelas saintek dan 1 kelas sosum. Jadi pada tahun ini kita membuka 1 kelas, memberikan pelayanan kepada anak-anak, yaitu kelas sosum, dan insya Allah sudah kita siapkan formulanya dan sudah kita siapkan bahannya. Semoga nanti anak-anak yang sosum dan juga saintek bisa sukses di dalam menghadapi UTBK tahun 2022 ini dan juga tembus di dalam SBMPTN sesuai dengan jurusan yang diharapkan. Allahumma amin. Nah, perlu saya ulang sedikit. Berikut ini adalah penunjang program PIT tahun 2022. Jadi mulai dari soal, modul, dan lain sebagainya sudah kami persiapkan, termasuk nanti insya Allah pada tahap berikutnya, sebelum pendaftaran UTBK, sebelum pendaftaran SBMPTN, itu insya Allah nanti tetap kita akan adakan layanan konsultasi siswa sebelum mereka memilih salah satu jurusan atau memilih jurusan-jurusan pada universitas yang akan dituju. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari program PIT. Ya, saya sedikit mengulang dari presentasi yang kemarin, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan gambaran secara teknis berkaitan dengan program-program di dalam mensukseskan UTBK tahun ini. Di mana kemarin sudah saya sampaikan bahwa program kita yang pertama adalah PIT Class. Ini adalah bimbingan dalam bentuk tatap muka. Kemudian nanti kita akan sertakan dengan tryout, simulasi-simulasi yang kita buat semirip mungkin dengan soal aslinya. Kemudian nanti ada layanan klinik, ada program belajar malam, dan program konsis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara teknis berkaitan dengan program bimbingan klasikal atau PIT Class, kemudian nanti program klinik dan program belajar malam yang tentunya nanti terkait dengan tugas-tugas Bapak Ibu semuanya selama 2 minggu ke depan. Dan insya Allah sebagaimana jadwal, program ini akan kita mulai pada hari Sabtu besok, ya. Jadi dimohon Bapak Ibu yang sudah mendapatkan undangan, baik yang di-share melalui grup atau yang sudah di-share oleh Bu Vina melalui Wapri. Jadi Bapak Ibu dimohon dengan sangat untuk bisa bergabung di dalam pembukaan tersebut. Karena di dalam pembukaan itu insya Allah selain ada pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, juga para pimpinan yang lain, dan di sini saya atau kami nanti akan juga memberikan streaming ya untuk memberikan gambaran kepada anak didik kita agar nanti benar-benar yakin untuk siap secara lahir batin bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Tentunya harapan kita semuanya, mereka semuanya akan bisa tembus pada universitas-universitas yang sesuai dengan harapan. Dan tentunya semoga nanti juga capaian UTBK kita bisa meningkat
lebih baik lagi daripada tahun yang kemarin. Nah, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, yang pertama adalah program intensif terstruktur atau PIT kelas. Nah, di dalam program ini perlu panjenengan ketahui semuanya, ada titik poin di sini, ada fokus di sini. Jadi fokusnya tidak lain adalah secara umum bisa saya katakan anak-anak benar-benar nanti yakin dan benar-benar menguasai seluruh kompetensi yang akan ditanyakan, yang akan diujikan di dalam soal-soal UTBK. Oleh karena itu, program klasikal ini adalah program bimbingan, ya layaknya kita mengajar seperti pada umumnya, tetapi di sini ada hal-hal tertentu yang itu membedakan antara kita mengajar pada keseharian dengan mengajar di program PIT. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan pembelajaran tatap muka yang dikhususkan untuk memberi pembekalan, ya pembekalan dalam rangka menghadapi UTBK SBMPTN yang nantinya, ya jadi setelah panjenengan semuanya memberikan kegiatan pembelajaran, nanti kami akan mengukur ya secara signifikan melalui simulasi-simulasi dengan formula khusus yang kita insya Allah akan kita adakan hingga 3 kali seperti itu. Nah, secara umum untuk program PIT atau secara umum informasi terbaru yang kami dapatkan melalui laman LMPT ya di sini bahwa untuk tahun 2022 ini ada sedikit pergeseran dan perubahan di ranah tes pada sesi yang pertama. Di mana sebelumnya pada TPS, mohon maaf ini maksudnya TPS, tes potensi skolastik, TPS, bahasa Inggris itu dimasukkan ke dalam pemahaman bacaan, ya di dalam pemahaman bacaan. Tetapi tahun ini nanti akan muncul menjadi tes tersendiri, namun pada sesi 1. Ya, namun pada sesi 1 dan di situ ikut dengan TPS. Nah, perlu diketahui bagi para pengajar yang mengampuh di bidang bahasa Inggris, kira-kira ya menurut prediksi dan informasi-informasi yang kami dapatkan dan juga diskusi-diskusi dari beberapa teman yang berkepentingan untuk mensukseskan SBMPTN bahwa gambaran soal pada bahasa Inggris itu kembali lagi pada soal tahun 2018. Ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga tidak relevan lagi kalau kita menggunakan soal-soal yang digunakan pada tahun 2020 atau 2019. Jadi mungkin yang paling tepat adalah tahun 2018 ke bawah. Jadi di situ nanti ada tensis, ya kemudian akan diukur bacaannya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kompetensi bahasa Inggris. Seperti itu. Namun informasi yang paling akhir yang kami dapatkan ternyata waktunya itu sama dengan pengerjaan TPS. Logikanya bahwa di sini ada distribusi soal yang berbeda. Ya, distribusi soal yang berbeda. Dan insya Allah untuk soal TPS ya tidak lagi 20, tetapi bisa kita buat ya, kita prediksikan bahwa soalnya tidak lain adalah 15 untuk yang TPS, kemudian yang 20 adalah bahasa Inggris. Sehingga nanti waktu pengerjaannya adalah sama. Nah, kemudian pada sesi kedua ini nanti tetap seperti pada tahun sebelumnya ada yang namanya kemampuan akademik atau TKA baik saintek maupun sosum. Nah, kami harapkan melalui program ini panjenengan semuanya untuk memberikan bekal sebaik mungkin pada bidang-bidang nanti yang akan diujikan. Entah anak itu memilih sosum atau memilih saintek, mohon nanti bisa diperjuangkan, difasilitasi dengan baik agar mereka nanti akan bisa benar-benar menguasai kompetensi yang akan diujikan. Ya, walaupun sekolah kita ini sebetulnya fokusnya kepada saintek, tetapi kalau sudah seperti ini ya, ada beberapa anak yang lebih dari 10 untuk melanjutkan, yang nanti yang melanjutkan ke jenjang sosum, ya mau tidak mau kita harus fasilitasi. Tapi ke depan saya rasa perlu ada sebuah formula yang nantinya supaya
anak-anak itu benar diarahkan kepada saintek sebagaimana visi dan misi sekolah seperti itu. Sehingga kita nanti tidak kerja dua kali untuk mempersiapkan anak-anak yang nantinya akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini tidak lain adalah gambaran tanggal-tanggal penting yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan. Alhamdulillah pada hari Kamis hari ini kita sudah melakukan susulan untuk simulasi 1 tryout SBMPTN yang offline. Nah, besok insya Allah ada sekitar 4 anak yang kita akan fasilitasi melalui aplikasi Zipgrid ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hendika yang membantu di dalam hal ini, dan beliaunya juga dalam satu tim ya, jadi kurikulum kemudian bersama sarana dan juga dibantu dari unsur guru dan tenaga administrasi. Ini tidak lain adalah tim yang tahun ini ditunjuk oleh sekolah untuk mensukseskan UTBK tahun 2022. Nah, kemudian start bimbingan Bapak Ibu perlu dicatat tahap 1, nanti insya Allah ada tahap 2. Untuk tahap 1 akan kita mulai pada hari Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022. Kemudian setiap hari Jumat 1 pekan setelah ada perlakuan dari panjenengan semuanya melalui kegiatan belajar mengajar, melalui klinik dan pendampingan malam, nanti kita akan simulasikan kegiatan UTBK ini melalui simulasi 2 atau tryout 2 yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Februari ya, seperti itu. Dan insya Allah ini sebelum jam 11:30 nanti sudah selesai. Jadi pada saat Jumatan ya, sebelum Jumatan selesai, jadi insya Allah nanti kegiatan anak-anak nggak akan terganggu. Kemudian setelah tryout yang kedua kita analisis nanti, kita analisis lebih lanjut hasilnya seperti apa, dan anak-anak yang berada di capaiannya yang masih rendah akan kita fasilitasi dengan kegiatan klinik dan belajar malam. Kemudian pada Jumat berikutnya akan kita adakan simulasi tahap ketiga di hari Jumat tanggal 4 Maret. Nah, kemudian nomor 6, 7, dan 8, ini insya Allah masih dalam rencana dan insya Allah ini akan kita lakukan ya. Tetapi tanggalnya nanti masih dalam konfirmasi. Nanti insya Allah ada tryout akbar yang akan diikuti oleh seluruh seluruh unit pendidikan tingkat SMA yang ada di Tebu Ireng yang meliputi 3 unit pendidikan yaitu SMA Trensen, SMA Wahid Hasim, dan juga Madrasah Aliyah. Ya insya Allah ini kalau jadi kita akan laksanakan sebagai tryout pamungkas atau tryout akbar ya, seperti itu. Kemudian nanti ada konsis pemilihan jurusan dan di poin 8 itu insya Allah nanti ada start bimbingan UTBK tahap 2. Tetapi yang saya kotai ini masih dalam konfirmasi hari ya. Jadi seperti itu. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu, selain nomor 1 sampai nomor 5, ya, nomor 6, 7, dan 8 itu insya Allah ada kegiatan lanjutan. Baik. Nah, selanjutnya ini tidak lain adalah saya ingin menjelaskan di sini bagi Bapak Ibu yang kebetulan diberikan tugas oleh sekolah untuk membimbing tatap muka dalam program tadi PET kelas. Jadi mohon dipahami secara seksama ya bahwa kesempatan panjenengan tatap muka kepada anak-anak ini hanya 2 pekan. Itu yang pertama. Dan selama 2 minggu itu panjenengan hanya diberikan kesempatan tatap muka sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Oleh karena itu kami mendorong kepada Bapak Ibu untuk benar-benar menghadirkan pembelajaran yang efektif, efisien, ya, agar nanti para santri bisa benar-benar menguasai kompetensi yang diajarkan. Taruhlah misalkan, ya, seperti matematika itu hanya 6 jam, di seluruh kelas hanya 6 jam, fisika 6 jam, kemudian di pelajaran biologi malah 4 sampai 5 jam, seperti itu. Juga nanti seperti PU, PBM, PPU, PK, dan bahasa Inggris ya, itu kurang dari 6 jam. Artinya apa? 4 kali pertemuan selama 2 minggu itu, nanti anak-anak dituntut untuk menguasai kompetensi yang akan diajarkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mohon panjenengan semuanya yang sudah terjadwal, ya baik pelajaran di TPS atau TKA
ya yang saintek maupun sorsum, mohon benar-benar nanti memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Dan mohon kedisiplinan panjenengan ini sangat menentukan prestasi anak-anak, sehingga jikalau nanti ada keperluan yang kurang, keperluan atau kepentingan pribadi yang bisa ditunda, maka panjenengan kami harapkan untuk mengutamakan ya memberikan bimbingan kepada anak-anak secara langsung. Seperti itu. Dan tentunya dengan kalau kita lihat di dalam bab-bab yang akan dikeluarkan, kan tidak mungkin itu materinya tidak lain adalah mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Artinya kalau diajarkan dengan 6 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, nggak akan selesai. Oleh karena itu diperlukan cara-cara khusus, ya, metode-metode khusus yang nantinya anak-anak itu benar-benar akan menguasai. Nah, tentunya saya yakin Bapak Ibu di SMA Transgen ini sudah berpengalaman dalam hal ini. Nah, kemudian pada kotak yang sebelah kiri ini tidak lain adalah estimasi ya jumlah pertemuan yang sudah kami hitung ya. Jadi nanti panjenengan itu akan mengajar berapa kali di situ. Itu sudah kami hitung ya berdasarkan kotak yang sebelah kanan ini. Dan kami sudah secara seluruh kelas ya, kalau kita hitung matematika itu ada 30, fisika ada 30 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi intinya yang ingin saya tanyakan, pertemuan panjenengan di tahap 1 ini terbatas. Tetapi sekolah mendorong agar hasilnya maksimal. Caranya bagaimana? Tentunya kita harus mengutamakan pembelajaran efektif dan efisien. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi rata-rata pertemuannya adalah 4 sampai 6 pertemuan, oleh karena itu pembelajarannya di sini bukan pembelajaran yang panjenengan nanti menggunakan media pembelajaran, menampilkan video dan seterusnya yang memakan waktu. Tidak, tetapi di sini yang kami inginkan tidak lain adalah anak-anak fokus di dalam latihan soal. Oleh sebab itu, insya Allah nanti ada modul yang akan kita bagikan kepada anak-anak. Dan juga panjenengan nanti akan mendapatkannya sesuai dengan pilihan soal-soal yang panjenengan pilih itu insya Allah hari Sabtu sudah selesai dan bisa digunakan ya. Jadi sistem pembelajaran di sini adalah sistem modul. Dan tentunya modul itu banyak sekali soal-soal yang harus diselesaikan oleh anak-anak. Nah, kan seperti itu. Sehingga nanti ya Bapak Ibu tidak harus membahas semuanya, tidak. Tetapi panjenengan bisa melakukan penugasan secara terstruktur. Jadi umpama misalkan kalau di dalam kimia itu ada ikatan kimia, maka di situ ada 50 soal, maka panjenengan pilih soal-soal di situ yang varian. Soal-soal yang nanti di situ yang bagus, yang mewakili. Nah, dikerjakan oleh anak-anak seperti itu sampai dipastikan anak-anak itu bisa menguasai. Artinya di sini anak-anak memiliki pengetahuan untuk menyelesaikan. Nah, menyelesaikan soal-soal seperti itu. Nah, soal-soal yang mirip ya di bab tersebut, maka panjenengan buat penugasan terstruktur yang nanti akan diselesaikan oleh anak-anak pada saat belajar malam. Ya, saya rasa jelas ya. Jadi jangan dibahas semuanya. Ikatan kimia dibahas selama 4 kali pertemuan, wah itu nggak efektif. Dan pada akhirnya nanti ya anak-anak tidak akan menguasai kompetensi yang lain. Jadi triknya seperti itu, dibahas yang pokok-pokok, yang mewakili, kemudian nanti soal-soal yang mirip dikerjakan oleh anak-anak tersendiri. Ya, insya Allah nanti bisa dilakukan dengan cara penugasan pada malam hari. Begitu ya penjelasannya. Yang kedua, panjenengan di sini harus memperhatikan kompetensi anak-anak yang paling tidak dikuasai. Nah, caranya bagaimana? Saya yakin kita sebagai guru akan tahu ya pada saat kita membahas satu soal, oh ini kurang dikuasai oleh anak-anak. Ya itu ditekankan. Dan yang kedua caranya di lain adalah panjenengan nanti harus melihat hasil tryout pada simulasi 1. Simulasi 1 kalau di SMA Transgen itu namanya tryout yang kedua ya. Tryout yang pertama namanya pemetaan. Jadi simulasi 1 ini itu sebagai dasar panjenengan untuk melihat kompetensi anak-anak secara keseluruhan. Lah, sehingga pada saat jenengan semuanya mengajar, di situ ada nomor 1 berkaitan dengan laju reaksi.
berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tidak dikuasai oleh anak-anak. Nah, itu jenengan bahas. Begitu. Ya, jadi saya yakin ini sudah jelas penjelasan saya yang nantinya sebagai cara bagaimana untuk mensiasati waktu yang sangat singkat tetapi nanti dituntut hasilnya yang maksimal. Kemudian yang ketiga, kami menginginkan ada cara-cara yang alternatif dan praktis. Ya, jadi cara-cara alternatif dan praktis ini bisa digunakan dan diterapkan. Kalau perlu anak-anak dikasih cara-cara trik ya jika ada, tetapi pada saat memberikan trik ini diberi penalaran. Jangan langsung mengasih trik tanpa nanti anak-anak tidak tahu nanti asalnya dari mana. Dikasih trik itu boleh di sini. Kemudian perbanyak latihan ya. Caranya tadi ada dua, yaitu dibahas latihannya secara bersama-sama dengan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ditugaskan pada malam hari. Dan insya Allah nanti ada controlling di situ. Kemudian pada pertemuan berikutnya jangan tanyakan, mana yang belum bisa, mana yang belum dikuasai. Dan itu jangan bahas. Kemudian yang kedua, dianjurkan drilling dengan cara-cara yang efektif. Drilling memang kalau di dalam proses pembelajaran harian tidak bagus gitu ya. Tetapi pada hal ini justru didorong ya. Kenapa? Karena kita anak-anak sudah tidak belajar konsep, sudah tidak belajar penguasaan konsep, tetapi di sini dituntut untuk memperbanyak durasi di dalam mengerjakan soal. Nah, itu strategi poinnya di situ. Jadi dianjurkan drilling yang dilakukan dengan cara yang efektif. Kemudian Bapak Ibu, nah, strategi berikutnya tidak lain adalah untuk mengawal ketercapaian setiap mapel yang harus dikuasai oleh anak-anak, baik di TPS maupun TKA, maka di sini ada program klinik dan belajar malam. Ya, ini nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini adalah program klinik. Apa itu klinik? Nah, saya akan jelaskan, terutama bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dalam program ini, walaupun sudah lama mengajar, dan juga Bapak Ibu guru yang mungkin masih baru di sini, perlu saya sampaikan di sini bahwa program klinik di sini tidak lain adalah upaya sekolah untuk meningkatkan kemampuan penguasaan kompetensi bagi siswa yang masih pada posisi kuartil min dan kuartil 1. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pada saat kita memberikan simulasi, itu kan ketercapaian anak-anak kan berbeda-beda. Ada anak-anak yang pada nilai maksimal. Jadi nilai maksimal itu kalau misalkan bagus dan benar semua 1000. Tetapi kan jarang 1000. Kadang yang nilai maksimal bisa 800, tergantung nanti varian soal yang kita berikan. Kadang 700. Tapi kalau itu dipecah menjadi 5 bagian, maka nanti akan menjadi kuartil nilai min, ya, kelompok min, kelompok di kuartil 1, kelompok median, kuartil 2, dan maksimal. Nah, kalau sudah seperti itu, intinya begini yang mau saya akan sampaikan kepada panjenengan semuanya, bahwa program klinik ini tidak lain adalah untuk memberikan layanan bagi anak-anak yang sangat kurang di dalam penguasaan kompetensi tersebut. Jadi anak-anak yang nilainya min dan berada di kuartil yang pertama itu adalah anak-anak yang boleh dikatakan sangat rendah dan di bawah rata-rata. Nah, ini yang kita layani. Melalui apa? Melalui program bimbingan privat dan kelas terbatas. Maksudnya bagaimana? Apabila setelah panjenengan semuanya ini mendapatkan data dari hasil tryout, tentunya kami akan mengolah data-data tersebut menjadi kelompok-kelompok tadi. Nah, kemudian jika nanti jumlah anak yang harus atau yang ditengarai sangat kurang itu hanya 1 atau 2 orang, maka nanti pembelajaran bimbingan privat itu nanti yang akan diberikan kepada kedua anak tersebut. Akan tetapi kalau misalkan kelasnya itu banyak, ya, jadi jumlah siswanya itu banyak, lebih dari 10 orang, maka nanti kita buat kelas terbatas. Ya, jadi nanti sesuai dengan kondisi bagaimana data menunjukkan hal itu. Oke. Nah, sekarang teknisnya bagaimana? Teknisnya nanti dilakukan sesuai dengan jadwal di jam-jam istirahat. Jadi yang kami tekankan yaitu di istirahat kedua dan nanti setelah bimbingan. Ya, sesi terakhir. Ada waktu 30 menit itu nanti untuk memberikan pendampingan yang efektif kepada anak-anak.
Nah, jadi nanti ya bagi anak-anak yang pada kondisi ini jangan dituntun pada soal-soal yang sangat sulit tidak, tetapi hal mendasar dulu jenengan latihkan. Nah, kalau nanti hal-hal yang mendasar ini dikuasai, ya insya Allah nanti akan bisa mengangkat skor UTBK-nya. Jadi itu ya, bagi Bapak Ibu yang bertugas klinik. Kemudian di sini mohon sebagai catatan kami ya, guru di sini harus mengetahui kompetensi yang paling kurang dikuasai oleh siswa. Caranya tadi itu dengan melihat data. Kemudian kalau jenengan tahu seperti itu ya, jadi nanti panjenengan harus memberikan perlakuan. Dan yang kedua, kalau siswa kami akan dorong begini. Siswa ini harus tahu kelemahannya apa di bagian mana yang tidak dikuasainya. Oh, misalkan nanti kalau di biologi begitu. Di bagian yang ada kompetensi biologi dia tidak diketahui, maka atau tidak dikuasai, maka sang anak ini harus menanyakannya kepada guru klinik. Jadi anak-anak itu yang menanyakan kepada guru klinik. Jadi panjenengan harus siap ya. Ditanya oleh anak-anak mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Ya, seperti itu, ditanya. Jadi anak-anak yang konsultasi di situ. Tapi kita akan jadwalkan karena nanti kalau semuanya kita berikan layanan yang sama setiap hari nggak mungkin. Jadi nanti sesuai dengan satu-satu. Sudah kita buat jadwal yang terstruktur dan merata. Jadi artinya misalkan ini si A nanti kurang di matematika. Nah, matematika itu ada klinik di hari Senin, misalkan seperti itu. Maka anak-anak ini ya nanti akan mendatangi gurunya. Nah, gitu. Soalnya nanti hari Sabtu akan kita jelaskan teknisnya kepada anak-anak. Oke, seperti itu intinya. Oke, jadi panjenengan harus benar-benar siap di dalam melaksanakan program klinik ini. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh jadwalnya. Ya, jadwalnya. Jadi hari Sabtu ini berarti kan kita sudah punya data. Nah, nanti kami akan menempelkan mengumumkan anak-anak yang harus menghadap gurunya. Ya, menghadap gurunya. Dan tentunya anak-anak pasti akan tahu setelah mengikuti tryout kemarin, itu ada bagian-bagian yang kurang dikuasai. Nah, misalkan di hari pertama itu matematika, maka anak-anak nanti yang kurang di bidang matematika akan mendatangi gurunya. Ya, jadi gurunya nanti harus benar-benar siap di sini. Kemudian kalau hanya satu atau dua orang, silakan itu di privat. Ya, tapi kalau ada laki-laki dan perempuan mohon diatur, jangan dijadikan satu. Kami benar-benar pesan itu ya, diatur sedemikian rupa. Jika panjenengan ini merasa kurang untuk memberikan ini ya silakan nanti berkonsultasi dengan kami ya. Barangkali nanti kami bisa mengatur waktunya untuk memberikan jam klinik. Tapi sementara mungkin akan kami susun seperti ini dulu. Oke, seperti itu. Nah, ini ya di jam-jam klinik. Jadi guru klinik nanti sudah jelas sesuai jadwal ya, datanya jam berapa dan lain sebagainya ya. Jadi di sini itu mirip piket ya, piket tetapi diberi beban untuk memberikan layanan privat dan pembelajaran terbatas kepada anak didik kita yang masih merasa kurang ya di dalam menghadapi UTBK. Nah, selanjutnya ini adalah contoh ya, contoh dan real ya, dan real anak-anak yang harus menghadap gurunya. Jadi sudah kita olah datanya. Ya, misalkan 00 ini tidak lain adalah anak yang belum mengikuti nggih. Jadi anak-anak yang masih kemarin susulan belum kita proses, tetapi insya Allah hari Jumat besok kita akan dapatkan data yang utuh. Nah, misalkan di sini ada matematika, fisika, lah nilai 34, nilai 90, itu kan berarti dia benar berapa? Mungkin hanya benar 1 dari 20 soal. Nah, sehingga nanti di sini tugas panjenengan adalah untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan bimbingan yang secara efektif. Ya. Jadi mohon bangun kedekatan dengan anak-anak ketika tetapi dengan batas-batas tertentu. Kalau lawan jenis panjenengan harus juga bisa bisa menjaga itu seperti itu. Tetapi di sini yang kami maksud adalah memberikan pelayanan yang benar-benar nanti akan bermanfaat kepada anak-anak. Begitu. Nah, selanjutnya ini adalah penjelasan dari program belajar malam. Program belajar malam. Ya, program belajar malam itu seperti apa? Jadi akan saya jelaskan. Program belajar malam itu tidak lain adalah program belajar seperti biasanya, tetapi kita akan koordinir, Bapak Ibu. Baik putra maupun putri, kita akan koordinir di kelas-kelas mereka masing-masing.
Dan insya Allah nanti para pembina akan kita bawai kunci ya pada malam hari itu untuk membuka. Ya, jadi ada beberapa guru yang bertugas untuk pembelajaran malam. Itu kami perlu bantuan panjenengan. Ya, panjenengan tidak mengajar di sini, tapi mengondisikan. Jadi memastikan anak-anak belajar di kelas pada jam itu. Gitu ya. Dan panjenengan nanti akan mencatat melalui jurnal. Ya, siapa yang nggak masuk, siapa yang masuk, siapa yang guyonan, siapa yang beluean, ya, ya istilah orang Jawa seperti itu. Panjenengan laporkan ke kami, maka kami nanti akan siap untuk memberikan perlakuan lagi gitu ya. Jadi artinya kami akan siap untuk dandani mereka, untuk memperbaiki mereka gitu ya. Itu seperti itu. Jadi tugas panjenengan mengkoordinir ya, mengkoordinir di jam-jam yang sebagaimana terjadwal itu. Nah, program belajar malam ini apa sih nanti targetnya? Satu, menyelesaikan penugasan terstruktur. Tadi kan kita tahu bahwa guru itu keterbatasan waktu ya. Maksimal 6, maksimal 4, maksimal ada yang 5 seperti itu dengan kompetensi yang harus dikuasai banyak. Nah, saat belajar malam itulah anak-anak nanti akan bisa menyelesaikan secara mandiri. Ya. Jadi soal-soal yang hampir sama kompetensinya diselesaikan. Kalau nanti ada kesulitan, biar besok dikonsultasikan pada saat pertemuan berikutnya. Begitu maksudnya. Nah, kemudian belajar mandiri ini merupakan belajar bertujuan untuk selain untuk belajar mandiri juga recall, mengulang kembali ya cara-cara yang diberikan oleh guru dan penyelesaian soal. Dan juga ya saya harap di sini ada semacam kelompok-kelompok belajar. Jadi panjenengan boleh nanti ya yang bertugas sebagai penjaga malam atau mungkin guru belajar malam ya. Panjenengan nanti membagi kelompok kecil, kemudian di kelas diskusi malah lebih baik seperti itu ya. Dan mohon baik yang klinik dan juga yang program belajar malam, ini kalau bisa di grup harus difoto. Oke. Jadi difoto kondisi anak nanti bagaimana supaya kami nanti akan tahu di grup di grup kita ini. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan performa. Ini tujuannya. Agar nanti performanya anak-anak di dalam mengerjakan soal itu bagus, maka ini dilatih ya. Harus latihan secara mandiri. Sama halnya dengan pemain sepak bola begitu ya. Kalau jam terbangnya kurang banyak, itu kan juga kurang bagus performanya. Nah, saya analogikan seperti itu. Nah, sehingga nanti saya harap dengan belajar mandiri seperti itu, performanya nanti akan meningkat. Sehingga nanti kecepatan penyelesaian soal-soal UTBK-nya cepat. Kenapa demikian? Karena nanti begini, satu soal itu tidak ada 3 menit di dalam menyelesaikan soal-soal itu. Sehingga nanti kalau anak-anak semakin lambat, ya mungkin habis digunakan untuk berpikir hanya 1-2 soal. Tetapi kalau semakin cepat dia mengerjakan soal itu, maka nanti insya Allah skornya akan semakin bagus. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu, ya panjenengan semuanya diminta untuk mengondisikan ya, program kegiatan malam ini untuk mendukung ya suksesnya dan mengantarkan anak-anak didik kita ke perguruan tinggi yang diidam-idamkan atau yang diimpikan seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang sebagai penutup ya di sini ya KBM ya yang terjadwal tadi belajar malam dan klinik ya tujuannya satu, kita mengantarkan santrinya Mbah Hasim ya menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Mohon ya, karena ini adalah kita kerjanya adalah kerja kolaborasi. Kerja kita adalah kerja kolaborasi, bukan kerja individu. Oleh sebab itu, kami perlu dukungan dari panjenengan. Mari kita mengantarkan para santrinya Mbah Hasim ini di zaman sekarang ini menjadi orang-orang hebat di masa depan. Nah, oleh sebab itu, panjenengan jangan lupa untuk selalu menulis jurnal ya, daftar hadir, memperhatikan ini dan juga memperhatikan hasil simulasi. Oke, mohon maaf ada sedikit trouble jaringan tadi lampu mati seperti itu, jadi akan saya lanjutkan ya. Jadi pesan kami tidak lain sebagaimana tadi, yaitu kita berusaha untuk mengantarkan para santri
menuju jenjang pendidikan yang lebih baik dengan jurusan-jurusan yang nantinya akan mewarnai mereka di perguruan tinggi nanti. Nah, sebagai penutup akan saya bacakan tupoksi ya Bapak Ibu semuanya ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama langsung saja supervisor. Supervisor itu nanti pimpinan dan juga nanti akan dikontrol langsung oleh kepala sekolah ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan supervisi tapi tidak masuk kelas nih, akan dikontrol di sini bertanggung jawab di dalam pelaksanaan PIT seperti itu. Kemudian guru pembimbing di sini tupoksinya di lain adalah satu, memberikan bimbingan dan trik-trik khusus dalam menyelesaikan soal UTBK SBMPTN. Ya, tadi sudah jelas. Kemudian yang poin B, memberikan penugasan secara terstruktur pada program belajar malam, kemudian memberikan motivasi ya. Jadi mohon nanti diberi motivasi, tetapi jangan memakan banyak waktu ya, tapi seperlunya saja. Kemudian menggunakan metode drilling ya di dalam sebagaimana yang di dalam pembelajarannya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dan sesekali nanti monggo kalau menggunakan Kuiper sebagai penugasan. Tetapi kalau menggunakan Kuiper ini mohon berkoordinasi dengan kami dulu ya agar nanti kami bisa mempersiapkan perangkatnya dengan baik. Kemudian guru klinik ini yang terpenting. Guru klinik di sini yang terpenting ya. Yang pertama adalah memberikan bimbingan bagi siswa yang kurang menguasai kompetensi persiapan UTBK, sesi istirahat dan 30 menit setelah berakhirnya sesi ketiga. Yang kedua adalah menginval guru pembimbing yang berhalangan hadir. Menginval itu menggantikan ya. Jadi artinya kalau misalkan ada yang berhalangan, maka guru klinik ini bertugas untuk menggantikannya untuk sementara waktu. Atau mungkin telat ya, telat harus diisi terlebih dahulu. Jadi jangan ada waktu yang sia-sia. Oke, selanjutnya piket. Ya, jadi piket ini nanti akan dibantu oleh oleh tenaga administrasi. Ya, yang pertama tugasnya adalah mendata kehadiran siswa pada setiap kelas dan setiap sesi. Ya, itu seperti itu. Kemudian mendata kehadiran guru pembimbing dan mengomunikasinya kepada supervisor dan guru klinik apabila ditemukan guru yang berhalangan hadir atau terlambat. Ya, jadi cepat langsung terlambat. Jadi piket di sini harus pagi hari ya. Jangan kalau sudah setengah pembelajaran baru panjenengan keliling kelas. Jadi kelilingnya itu pada setiap pergantian jam. Ya, setiap pergantian jam panjenengan langsung keliling. Keliling terus. Kalau kosong maka segera dilaporkan agar anak-anak tidak dirugikan. Yang ketiga yaitu mengorganisir presensi ya, siswa, guru dan juga jurnal bimbingan. Kemudian menyediakan konsumsi ya. Jadi insya Allah nanti ada konsumsi, mohon nanti ini difasilitasi dengan baik ya. Kemudian pendamping malam, ya tugasnya apa saja? Satu, mengkoordinir siswa untuk belajar di tempat yang telah ditentukan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan kegiatan belajar malam dan mencatat temuan saat berlangsungnya kegiatan belajar malam. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian mendata siswa yang tidak mengikuti kegiatan belajar malam. Dan yang keempat, melaporkan presensi ya dan catatan setiap harinya kepada supervisor. Ya, jadi nanti pagi harinya harus laporan. Tadi malam kejadian ini disampaikan. Ya, itu seperti itu. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Oke, sekali lagi ini adalah bentuk ikhtiar ya, dengan ikhtiar yang terbaik ya. Semoga ini akan menjadi ikhtiar yang terbaik di dalam mengantarkan para santri di sini ya menuju jenjang yang lebih tinggi ya. Tentunya ini kami perlu dukungan panjenengan, dan sekali lagi pada era seperti ini kita tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri. Sepintar apapun, seinovatif apapun, sekreatif apapun, kata Prof. Aziz, kalau dia tidak bisa berkolaborasi, maka akan menjadi tidak manfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.